Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film berjudul Peninsula atau Train to Busan 2, dirilis pada tahun 2020. Yuk langsung saja kita simak bagaimana jalan ceritanya dari awal hingga akhir. 4 tahun sebelum perburuan dolar itu dimulai, Korea terjangkit wabah virus zombie dan membuat negara tersebut porak-poranda akibat kekacauan dari serangan zombie. Kemunculan para jemaah zombie ini berasal dari pabrik biologis di Semenanjung Korea Selatan. Virus tersebut akhirnya merebak. Korea Selatan lumpuh akibat banyaknya penduduk setempat terjangkit dan negara jadi kacau. Penduduk lainnya yang masih selamat kemudian mengungsi ke kota Busan. Akan tetapi, wabah zombie yang sudah merebak dengan cepat dan ganasnya akhirnya negara itu menjadi neraka zombie. Jong Suk, kita panggil saja Jong, adalah seorang tentara terlihat mengevakuasi saudara perempuannya bersama suami dan anaknya. Di tengah perjalanan sebelum Jong sampai di pelabuhan, ia dihentikan oleh seorang lelaki yang ingin meminta tumpangan. Jong yang melihat lelaki itu berdarah khawatir jika lelaki itu sudah terjangkit virus. Kemudian istri lelaki tadi mengatakan kepada Jong jika tidak bisa membawa mereka pergi, setidaknya bisa membawa putri mereka. Akan tetapi Jong yang masih kebingungan tetap melanjutkan perjalanannya menuju kapal dan meninggalkan mereka. Saat berada di kapal yang dijadwalkan menuju Jepang, anak buah Jong melaporkan jika kapal tiba-tiba dialihkan ke Hong Kong. Ketika Jong mencari informasi tentang pengalihan tujuan kapal tersebut dan meninggalkan ruangan itu, salah satu penumpang bertingkah aneh, sampai memperagakan gerakan salto, ternyata sudah menjadi zombie. Jong yang menerima laporan dari anak buahnya kemudian mendatangi ruangan tersebut dan mendapati ponakannya bernama Dong Hwan juga sudah tertular bersama penumpang lainnya. Saat Jong memaksa kakaknya untuk meninggalkan anaknya keluar ruangan itu, kakaknya memilih bersama anaknya dan akhirnya satu ruangan tersebut seketika menjadi zombie. Jong pun keluar dan menutup pintu ruangan. Kejadian itu juga disaksikan oleh Chul Min yang merupakan suami dari kakak Jong yang histeris melihat apa yang terjadi. 4 tahun setelah Jong meninggalkan neraka zombie di Korea dan saat ini dia berada di Hong Kong, Jong didatangi oleh kawanan preman. Saat preman membangunkan Jong, ia pun menghajar preman tersebut. Setelah ada pembicaraan, kemudian Jong dibawa ke suatu tempat. Ternyata ia juga melihat Chul Min berada di situ dan 2 orang yang juga berasal dari Korea. Tak beberapa lama, bos preman bule menawarkan misi gila kepada mereka untuk kembali ke Korea. Mereka ditugaskan membawa 20 juta dolar ke Hong Kong yang diklaim milik preman bule itu. Mimin gak tahu siapa nama preman bule itu. Imbalan yang diberikan pun tak tanggung-tanggung, yakni separuhnya dari yang dibawa kembali ke Hong Kong. Jong kemudian menerima misi itu bersama 3 orang timnya, akhirnya berangkat dan dipersenjatai oleh si bos preman bule tadi. Tiba di tujuan, mereka kemudian mencari sebuah truk yang isinya 20 juta dolar. Berdasarkan data nomor polisi yang diberikan bos preman tadi yaitu 6431. Saat mengelilingi kota dengan mobil, salah satu tim Jong melihat ada sebuah truk. Jong kemudian memeriksa truk tersebut dan ternyata bukan truk yang dimaksud. Sebelum Jong kembali bersama timnya, Jong mendengar ada suara berisik di sekitarnya. Saat Jong melihatnya dengan skop yang dilengkapi dengan infrared dari senjatanya ke arah ruangan berkaca itu, ini yang dia lihat. Di tempat lain saat mereka menemukan truk yang dimaksud ternyata juga ada bocil kakak beradik yang mengintai kedatangan Jong dan timnya. Jong juga mengetahui kalau ada orang lain di tempat itu. Setelah truk itu dibuka, ternyata benar ada tumpukan tas hitam yang berisikan dolar Amerika. Tanpa ingin membuang waktu, mereka ingin membawa truk tersebut. Akan tetapi mereka mendapati ada pengemudi truk yang masih duduk di kursi setir yang sudah menjadi zombie. Zombie yang asik mimpi basah tadi terang saja tidak terima ketika Chul Min ingin mengeluarkannya dari truk. Dan tiba-tiba
Chulmin juga tidak sengaja menyentuh klakson truk tersebut hingga memecah keheningan malam di neraka zombie. Jong kemudian menembak zombie yang sudah basah-basahan dalam mimpinya tadi. Ya ampun, zombie kok mimpi basah. Akibat bunyi klakson tadi seketika membangunkan jemaah zombie di malam itu dan menyerang Jong bersama timnya. Namun itu masih bisa diatasi Jong dengan menembaki mobil hingga alarm mobil berbunyi. Tapi upaya itu tak berlangsung lama. Salah satu tim Jong yang mengemudikan truk tadi menabrak mobil lainnya dan membunyikan alarm mobil lainnya. Perhatian zombie pun kembali tertuju kepada Jong dan kawan-kawan. Kali ini mereka bisa kabur. Sebelum menuju pelabuhan dan jadi miliarder, mereka ditembaki dengan flare gun oleh kelompok yang menamakan mereka Unit 631 dipimpin oleh Sersan Huang yang masih bertahan di neraka zombie itu. Percikan dari api flare gun itu membuat kawanan zombie menyerang Jong dan timnya. Jong dan timnya berupaya kabur dari kepungan zombie terhenti setelah mobil dan truk berisi dolar terlibat kecelakaan. Satu orang tim Jong saat itu terpental keluar dari mobil dan tewas. Sementara Jong yang diserang oleh zombie diselamatkan oleh bocil kakak beradik bernama John Yi dan Eugene yang mengintainya dari tadi. Sedangkan Zulmin bersembunyi di dalam truk yang berisi dolar. John Yi ternyata ahli ngedrift dan menabraki para zombie di jalanan. Ia menguasai jalanan hingga masuk ke lorong-lorong kota. Yuk lihat aksinya. Sementara Jong yang terbentur di dalam mobil karena tak menggunakan sabuk pengaman akhirnya pingsan. Saat berada di dalam kegelapan, John Yi melihat gerombolan zombie yang menghalangi jalannya. Kini giliran si bocil bernama Yunjin mengeluarkan kemampuannya dengan bagi remote control untuk mengalihkan perhatian zombie di hadapan mereka. Begini aksi si bocil Yunjin. Baginya sempat terbalik persis di samping mobil mereka. Tapi bocil Eugene mampu mengatasinya hingga jemaah zombie ini kembali mengejar mainan si bocil Eugene. Dan mereka pun menerobos lorong sempit itu sambil menabrak zombie yang tersisa. Kembali ke tempat truk yang berisi dolar tadi, kelompok Unit 631 yang dipimpin Sersan Huang juga mengincar truk tersebut. Mereka mengira kalau isi dari truk itu adalah bahan makanan. Mereka mengalihkan perhatian para zombie dengan mobil yang sudah didesain menggunakan videotron dan musik. Di tempat itu, satu tim Jong ternyata masih hidup. Kan tetapi Sersan Huang membunuhnya karena sudah tertular virus. Dan mereka pun membawa truk tersebut yang di dalamnya masih ada Chulmin. Kembali ke bocil kakak beradik, Jong sudah dibawa ke tempat persembunyian mereka dan diseret oleh seorang kakek yang agak sedikit stres karena menganggap keluarga mereka adalah pasukan tentara yang mencoba menghubungi Mayor Jen untuk mengeluarkan mereka dari neraka zombie. Di situ Jong tiba-tiba kaget setelah melihat ibu bocil bernama Min Jung. Ternyata dia adalah keluarga yang tidak diselamatkan Jong saat menuju pelabuhan di awal film tadi. Min Jung kemudian menodongkan senjatanya karena mengira kalau Jong adalah salah satu dari kelompok Unit 631. Sementara di tempat lain, Unit 631 yang sampai ke markasnya baru mengetahui kalau di dalam truk itu ada Chulmin. Kemudian mereka pun menjadikan Chulmin sebagai tawanan dan akan menjadikan Chulmin boneka permainan sersan Unit 631. Akan tetapi mereka belum tahu apa isi tas tersebut. Di tempat itu juga ada seorang lelaki bernama Kim yang mengurusi persediaan makanan Unit 631. Saat Kim memeriksa tas tersebut, ia kaget melihat dolar yang begitu banyak. Kim kemudian melaporkan temuannya itu kepada Kapten Seo yang juga sudah stres dan mau bunuh diri karena kondisi kota yang begitu kacau. Beruntung Kim saat itu cepat masuk ke dalam ruangannya. Pagi harinya, Kapten Seo kemudian memeriksa truk tersebut dan melihat begitu banyak dolar dan menemukan ponsel satelit. Tiba-tiba, ponsel tersebut berbunyi, "Halo."
Saat Kapten Seo berbicara dengan anak buah preman si pemilik dolar itu, Kapten Seo bersedia membawa kabur dolar tersebut menuju pelabuhan Incheon. Sementara Chulmin yang ditawan oleh Sersan Huang akan memulai permainan yang dirancang oleh Sersan Huang sebagai hiburan bagi pasukannya, yakni bertahan hidup dari serangan zombie yang sudah dikurung oleh Sersan Huang. Chulmin lebih dulu dimasukkan ke dalam kontainer. Di situ juga ada beberapa tawanan lainnya yang sudah frustasi menunggu bisa hidup atau menjadi zombie. Chulmin bersama tawanan lainnya kemudian dilepas dan harus bertahan hidup dari serangan zombie dengan waktu yang telah ditentukan. Beberapa tawanan lainnya jadi santapan zombie, sedangkan Chulmin kali ini bisa bertahan dan kembali masuk ke ruangannya, dan mereka pun diberi makanan seadanya. Pada suatu malam, Kapten Seo membuat sebuah rencana untuk kabur dengan truk berisi dolar itu. Ia menyampaikan pengumuman kalau Sersan Huang baru saja membawa banyak makanan dan bisa makan sepuasnya sambil menonton permainan. Sementara, Kim membantunya dengan membagikan makanan kepada anak buah Sersan Huang. Akan tetapi Sersan Huang curiga kepada Kapten Seo karena hal tersebut tak pernah dilakukan sebelumnya. Kapten Huang kemudian menginterogasinya. Saat kedatangan Kim, Sersan Huang meninggalkan mereka. Berpindah kepada Jong dan keluarga si bocil, Jong menceritakan mengapa ia kembali ke neraka zombie kepada Min Jung. Ia berterus terang karena misi untuk membawa dolar ke Hong Kong. Mereka pun berencana merebut kembali dolar itu dari markas Sersan Huang. Min Jung berpikir jika membawa truk itu mereka bisa selamat dari neraka zombie karena ada yang menjemputnya di pelabuhan Incheon. Akan tetapi kakek para bocil itu tak mengizinkan mereka berangkat karena ia yakin tim penyelamat yang dipimpin Mayor Jen akan datang membawa mereka keluar dari neraka zombie. Namun setelah mendapat penjelasan dari John Yi, akhirnya kakek itu sepakat. Sebelum mereka berangkat untuk merebut kembali truk berisi dolar itu, Jong akhirnya berterus terang kepada Min Jung kalau dia adalah orang yang tidak membawa keluarga mereka saat menuju pelabuhan 4 tahun yang lalu. Saat itu Min Jung tidak marah, akan tetapi dia mengatakan kepada Jong berhutang untuk menyelamatkan anaknya dari neraka zombie, dan mereka pun berangkat menuju markas Sersan Huang. Sebelum Jong dan Min Jung masuk ke markas Sersan Huang, Min Jung menitipkan pesan kepada anaknya agar tidak keluar dari mobil, dan kembali ke persembunyiannya jika dalam waktu 30 menit mereka tidak kembali. Jong dan Min Jung pun menyelinap masuk ke markas Sersan Huang. Min Jung mengetahui jalan rahasia karena mereka pernah tinggal di markas itu. Dan mereka pun menemukan truknya. Saat memeriksa keadaan truk, Jong masih melihat dolar itu. Akan tetapi, Kim tiba-tiba datang. Lelaki yang begitu polos ini mengatakan kepada Min Jung agar mereka bisa membawanya keluar dari neraka zombie. Kim juga mengatakan kalau masih ada satu ponsel satelit yang dibawa oleh tawanan Sersan Huang. Mendengar hal itu, Jong kemudian kaget karena mengetahui ponsel itu sejak awal dibawa oleh Julmin, sehingga ia pergi menyelamatkan Julmin yang kembali harus bertahan hidup menghadapi para zombie. Sementara Min Jung yang masih berada di truk itu tiba-tiba didatangi oleh Kapten Sue. Kapten Sue kemudian menembakkan pistolnya ke arah Min Jung, sehingga bunyi tembakannya memancing jemaat zombie yang berada di situ. Saat Kapten Sue kabur, Min Jung keturunan keluarga ahli ngedrip ini menjalankan truknya dan menabrak Kapten Sue hingga terkapar dan mengambil ponsel satelit di saku Kapten Sue. Berpindah ke Jung, ia harus menghadapi anak buah Sersan Huang. Ia juga sempat memancing para zombie masuk ke dalam dengan tembakan flare gun. Saat itu, Julmin yang melindungi Jong tewas terkena peluru dari Sersan Huang. Sersan Huang membidik Jong, tiba-tiba Min Jung menerobos masuk dengan truk. Jong pun terpaksa harus merelakan Julmin dan pergi dari tempat itu. Berpindah ke Kapten Sue yang sudah sadar setelah dihajar oleh Min Jung. Ia semakin stres sehingga menembak Kim tanpa alasan. Jong dan Min Jung berhasil keluar dari markas Sersan Huang. Akan tetapi mereka dihadang oleh pasukan zombie hingga truknya tidak bisa melintas. Tiba-tiba bocil kakak beradik kembali beraksi untuk menyelamatkan ibunya dan Jong.
Mereka lolos dari kepungan zombie, tapi Sersan Huang dan pasukannya kembali mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran dengan mobil ini berlangsung seru. Di sini juga diperlihatkan aksi ngedrip John Yi bersama anak buah Sersan Huang. Saat berada di lorong, John Yi yang melihat kawanan zombie dengan kacamata infrarednya, ini yang dia lakukan. Sementara Jong dan Ming Jun berjuang keras untuk lolos dari kejaran Sersan Huang. Lampu sorot dinyalakan oleh pasukan Sersan Huang dari belakang. Pasukan zombie pun menyerang Jong dan Ming Jun. Bocil kakak beradik kembali bergabung membantu ibunya. Sersan Huang belum menyerah dan terus mengejar mereka. Jong yang sebelumnya pernah melihat tumpukan zombie di balik kaca, kemudian menembaki kaca tersebut. Seketika para zombie tumpah di jalanan dan menghalangi Sersan Huang, dan Sersan Huang pun jadi santapan para zombie. Jong kemudian menghubungi kawanan preman dengan ponsel satelit dan mengatakan mereka akan sampai di pelabuhan. Saat itu matahari sudah terbit dan kawanan zombie pun berdatangan. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai John Yi bersama adiknya dan kakek itu ditabrak oleh Kapten Sue dan menodongkan pistol ke arah John Yi. Si bocil Eugene kemudian menggunakan remote kontrolnya untuk menarik perhatian Kapten Sue. John Yi berhasil lolos, akan tetapi saat Kapten Sue ingin menembak Eugene, si kakek melindunginya hingga tertembak. Min Jung saat itu juga tertembak di bagian kaki, sementara Kapten Sue membawa truk berisi dolar tersebut ke dermaga dan masuk ke kapal. Akan tetapi, ini yang terjadi. Saat meregang nyawa, Kapten Sue sempat memunculkan truk hingga pintu kapal bagian belakang terhalang oleh truk tersebut. Seketika suara truk itu memancing zombie hingga berdatangan masuk ke dalam kapal. Anak buah preman bule tadi pun jadi makanan segar para zombie. Kembali pada keluarga Min Jung dan Jong, kakek yang kena tembak demi melindungi Eugene akhirnya tewas. Tak lama setelah itu, sebuah helikopter pasukan perdamaian melintas di antara mereka, dan John Ye menembakkan petasan agar heli tersebut mendarat menjemput mereka. Min Jung meminta kepada Jong agar menyelamatkan kedua anaknya karena ia berencana akan menahan para zombie. Saat masuk ke dalam truk, Min Jung kemudian membunyikan klakson untuk mengalihkan perhatian pasukan zombie. Heli tersebut kemudian mendarat dan ternyata adalah Mayor Jan yang selama ini mereka tunggu. Sementara demi menyelamatkan anaknya, Min Jung berupaya bunuh diri. Jong tiba-tiba teringat pesan Zulmin agar jangan menyerah sebelum melakukan sesuatu. Dan ia pun segera menyelamatkan Min Jung dengan menembakkan senjatanya ke udara. Mendengar suara tembakan, Min Jung mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan keluar dari truk itu. Mereka berdua harus menahan kepungan zombie dan berhasil mendekat ke heli. Setelah masuk ke dalam heli, mereka pun take off dan keluar dari neraka zombie itu. Film pun berakhir. Dan dolarnya milik zombie. Hedeh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, beri komentar, dan nyalakan tombol lonceng agar kalian mendapat pemberitahuan jika saya mengupload film lainnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.